Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Sanusi, NIM 210301502 Kelas PJKRE, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari buku Perkembangan Motorik bab yang keempat yang berjudul Model Teori Perkembangan Manusia. Baik, langsung saja kita masuk materinya, yaitu model teori perkembangan manusia. Selama kurang lebih setengah abad yang lampau, beberapa kritikus dalam bidang perkembangan manusia, Sigmund Freud, Erik Erikson, Arnold Gesell, Robert Havegus, dan Jean Piaget telah memberikan sumbangan terhadap pengetahuan mengenai perkembangan. Model perkembangan psikoanalisis Freud tentang perilaku manusia pada tahun 1927 merupakan salah satu contoh model perkembangan, walaupun kajiannya berpusat sekitar kepribadian dan fungsi perilaku abnormal pada orang dewasa. Teori psikoanalitik telah menuai berbagai kritik, terutama terhadap kemampuan konsepnya secara objektif, kualitas, dan validitas keilmuan. Sebagai murid Freud, Erikson lebih memfokuskan pada pengaruh perkembangan sosial ketimbang perkembangan seksual. Teori psikososial Erikson menyebutkan ada 8 tahapan siklus hidup manusia yang terentang dalam suatu kontinu yang menekankan pada faktor-faktor lingkungan, bukan hereditas, sebagai fasilitator perubahan. Kedelapan tahapan tersebut meliputi: yang pertama, tahap trust, mitrust atau tahap percaya dan tidak percaya, lahir 1 tahun. Pada tahap ini, bayi sedang membangun rasa percaya kepada orang lain. Bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Pada saat ini, hubungan ibu dan bayi sangat penting. Jika ibu mampu memenuhi kebutuhan bayinya, maka pelukan rasa hangat akan menumbuhkan rasa percaya. Namun, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dalam diri bayi akan timbul rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungannya. Yang kedua, autonomi, shame and doubt, atau tahap autonomi dengan rasa malu dan ragu, 1 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai menemukan tingkah lakunya adalah milik mereka sendiri. Namun, jika orang tuanya berlaku banyak menuntut atau membatasi mengeksplorasi lingkungannya, anak akan mengalami rasa malu dan ragu. Teori kematangan Gesell pada tahun 1945 merupakan contoh teori yang berorientasi biologis yang menitik beratkan pada pengaruh bakat. Menurut teori biologis, perkembangan anak dipandang sebagai dengan pertumbuhan dan kematangan organisme. Gesell percaya bahwa pola tingkah laku dan perkembangan seorang anak terjadi secara otomatis sejalan dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan motoriknya. Model perkembangan Havegus pada tahun 1952, pandangannya terhadap perkembangan sebagai kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi antara faktor-faktor biologis, sosial, dan kultural, dengan cara di mana anak-anak terus mempertinggi kemampuannya agar berfungsi di masyarakat. Yang pertama, masa bayi dan awal masa kanak-kanak, lahir 5 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Selanjutnya, belajar mengambil makanan padat, belajar berbicara, belajar menjaga kebersihan, dan belajar tentang adanya perbedaan jenis kelamin dan berlaku sopan kepada mereka. Selanjutnya, yang kedua, pertengahan masa kanak-kanak, pada usia 6 tahun hingga 12 tahun. Belajar tentang perlu keterampilan fisikal dan permainan, membangun sikap yang sehat pada diri sendiri, belajar untuk memperoleh pasangan sama-sama, belajar tentang peranan seksual yang layak, dan belajar mencapai kebebasan pribadi. Selanjutnya, teori perkembangan Jean Piaget pada tahun 1969 adalah perkembangan kognitif, menekankan pada proses kematangan pengalaman lingkungan seperti latihan atau belajar dan norma budaya. Konsep perkembangan Jean Piaget adalah individu, proses, dan moral. Penggunaan refleks,
refleks sirkular primer, reaksi sirkular sekunder, aplikasi skemata, gerakan sirkular tertier, penemuan arti baru melalui kombinasi mental pada usia 12 hingga 24 bulan. Ini merupakan periode transisi perilaku memuaskan diri sendiri kepada perilaku sosial. Investigasi, anak mengetahui atau mengenal sifat egosentrik. Asimilasi merupakan tugas anak yang terpenting. Sebagian besar imajinasi penting dalam permainan. Bahasa mulai berkembang. Anak akan menyadari berbagai alternatif pemecahan. Anak menghendaki reversibility, kapasitas mental, sifat tahap berpikir. Anak menguji bagian untuk memperoleh keseluruhan pengetahuan. Anak menetapkan persepsi lebih akurat. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Baik, itulah tadi presentasi saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.